Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 70200121084. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang cairan asam basa dan elektrolit. Berikut videonya. Keseimbangan cairan dan asam basa. Pembagian cairan dalam tubuh. Sebagian besar tubuh terdiri dari air, yang 60% dari berat badan kita adalah air, di mana 60% tadi membentuk 40 liter cairan dalam tubuh. Dari 40 liter atau 60% cairan tadi, 40%-nya atau sebagian besar ada di intraseluler atau di dalam sel, sekitar 25 liter. Sedangkan 20% atau 5 liternya ada di ekstrasel. Kemudian di ekstrasel ini terbagi lagi kompartemennya. Dari 15 liter, tadi sebagian besar atau 12 liter ada di interstisial atau di sela-sela antar sel. Sedangkan 3 liter atau 20%-nya ada di ekstraseluler atau di plasma volume. Di aliran darah kita, sebagian besar tubuh kita ada di intraseluler atau di dalam sel. Kemudian, komposisi cairan tubuh. Cairan terlarut dalam cairan tubuh, baik yang bersifat elektrolit maupun yang non-elektrolit. Nah, di elektrolit antara lain garam-garam anorganik seperti natrium, fluor, semua jenis asam dan basa, dan beberapa protein. Sedangkan non-elektrolit atau tidak membawa buatan antara lain seperti glukosa, lipid, kreatin, urea, dan lain-lain. Zat terlarut yang bersifat elektrolit memiliki kekuatan osmotik yang jauh lebih besar dibanding zat pelarut non-elektrolit. Nah, implikasinya otomatis zat terlarut yang bersifat elektrolit memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menarik cairan. Cairan itu akan mengikuti gradien osmotik, juga akan mengikuti kekuatan osmotik yang dilakukan atau yang terjadi pada elektrolit-elektrolit. Sehingga air bergerak mengikuti gradien osmotik atau perkenalan, di mana zat terlarut itu ada, maka air akan ikut. Kemudian, cairan dalam tubuh kita terdiri dari cairan ekstraseluler dan cairan intrasel. Nah, di mana cairan ekstraseluler, kation utamanya terdiri dari sodium, natrium di luar sel. Kemudian, anion utamanya adalah chloride. Kemudian, cairan intrasel, kation utamanya adalah potasium, yaitu kalium. Anion utamanya adalah fosfat. Peran dari pompa kalium dan natrium adalah menyeimbangkan cairan. Natrium dan kalium akan saling bertukar tempat dalam proporsi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam atau di luar sel. Keseimbangan cairan. Asupan dari cairan dan pengeluarannya. Rata-rata pengeluaran cairan itu sekitar 2 liter. 1.500 ml dikeluarkan melalui urin. Kemudian 700 ml dikeluarkan di kulit dan paru-paru. Kemudian
200 ml melalui keringat dan 100 ml dikeluarkan di feses. Asupan cairan harus tidak boleh kurang. Asupan cairan didapatkan dari minuman sekitar 1.500 ml, dari makanan sekitar 750 ml, dan dari metabolisme sekitar 250 ml. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi terjadi ketika kita kehilangan cairan lebih besar dibanding asupannya. Menurunnya volume plasma atau darah yang terjadi saat dehidrasi akan meningkatkan osmolaritas plasma atau kekentalan. Zat terlarut lebih tinggi dibandingkan cairan terjadi saat kita kekurangan cairan. Otomatis menurun zat pelarutnya akan lebih tinggi konsentrasinya atau osmolaritasnya akan meningkat. Jika osmolaritas plasma meningkat, maka akan menstimulus pusat rasa haus di hipotalamus. Nah, hipotalamus terletak di otak. Pusat-pusat rasa haus disebut sebagai osmoreseptor. Nah, osmoreseptor itu memicu rasa haus. Kemudian, cara kerja osmoreseptor yaitu meningkatnya osmolaritas plasma yang terjadi pada seseorang yang kekurangan cairan atau volume darah menurun. Dengan meningkatnya osmolaritas plasma pada saat tubuh kekurangan cairan, otomatis tubuh akan menurunkan produksi saliva atau air liur untuk mencegah terjadinya los banyak cairan. Kemudian merangsang osmoreseptor yang ada di hipotalamus. Dengan menurunnya saliva, otomatis mulut menjadi kering. Keringnya mulut ini akan terpicunya osmoreseptor di hipotalamus, akan memicu rasa haus di hipotalamus. Jika pusat rasa haus dirangsang, maka akan meningkatkan sensasi haus. Inilah kemudian yang menyebabkan orang minum terus memasuki tenggorokan, kerongkongan, saluran cerna, lambung, usus halus. Kemudian, air ini akan diabsorpsi oleh saluran cerna. Lama-kelamaan, cairan masuk ke aliran darah, akhirnya aliran darah meningkat volumenya otomatis osmolaritas atau kekentalannya menurun. Nah, dengan menurunnya osmolaritas plasma atau volume darah, otomatis dia akan kembali menekan rasa haus sehingga berhenti minum. Jadi, ada reaksi sel berkebalikan pada saat tubuh selalu meningkatkan cairannya, bukan hanya saat pembuluh darah meningkat cairan. Nah, pada saat volume darah menurun, ini akan menurunkan tekanan darah. Menurunnya tekanan darah akan merangsang juxtaglomerulus, sel dalam ginjal. Untuk merangsangnya, terjadinya mekanisme hormon renin, angiotensin yang nanti melepaskan hormon angiotensin 2 yang nanti sama mekanismenya akan merangsang pusat rasa haus di hipotalamus. Begitu terus-menerus. Selanjutnya, keseimbangan asam dan basa. Memang merupakan tantangan besar dalam tubuh kita. Bagaimana menjaga hemostasis asam dan basa tadi? Bagaimana menjaga konsentrasi ion hidrogen atau H+, otomatis itu menjaga konsentrasi pH dari tubuh kita. Nah,
Diet atau makanan yang tinggi protein ini ternyata bisa menghasilkan banyak asam. Lebih banyak asam, jauh lebih banyak asam dibandingkan basah. Sehingga makan tinggi protein sebenarnya akan meningkatkan keasaman darah kita. Nah, berapakah pH darah normal kita? Dikatakan normal jika range-nya 7,35 sampai 7,45. Kemudian, kurang dari 7,35 dinamakan asidosis atau asidemia kalau pH darah kita di bawah 7,35. Kemudian, lebih dari 7,45 maka dikatakan alkalosis atau alkalemia. Nah, dua kondisi sangat tidak boleh terjadi dalam tubuh kita karena berdampak yang buruk bagi kesehatan. Dan pH ditentukan oleh jumlah konsentrasi dari ion hidrogen dalam tubuh. Kalau konsentrasi ion H+-nya meningkat, dikatakan pH-nya menurun. Sedangkan konsentrasi H+-nya menurun, maka pH-nya akan bersifat basa, jadi H+-nya sifatnya asam. Kemudian, dari manakah sumber-sumber ion H+ yang menyebabkan asam dalam tubuh kita? Nah, ada 4 sebab. Yang pertama, pemecahan protein bisa menyebabkan atau mengeluarkan asam fosfirat. Kemudian, ada yang dinamakan respirasi anaerobik. Ketika kita bernafas tanpa bantuan oksigen, ini kan yang menghasilkan asam laktat. Yang ketiga yaitu metabolisme lemak, bisa menghasilkan badan-badan keton. Nah, badan keton ini sifatnya asam, bisa menyebabkan asidosis. Yang keempat, saat kita bernafas, darah mengangkat karbon dioksida. Ini juga sifatnya asam karena biokarbonat ini akan mengeluarkan ion hidrogen. Nah, pengaturan hormon ion hidrogen supaya pH kita seimbang ada 3 mekanisme. Yang pertama, yaitu sistem keseimbangan kimiawi di dalam darah. Ini kerjanya sangat cepat dalam tubuh. Bisa dihitung dalam hitungan detik. Kemudian sistem respiratori di pernapasan yang dilakukan oleh batang otot ini sedikit agak lambat perhitungannya. Yang ketiga yaitu mekanisme yang dilakukan ginjal. Ini membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk menyeimbangkan pH, tetapi ini justru yang paling paten untuk menjaga keseimbangan pH tubuh, karena ini memang paling besar secara holistik. Kemudian, ada 3 bahan-bahan kimia yang menyeimbangkan buffer secara kimiawi. Yang pertama, yaitu sistem yang dikendalikan oleh ion-ion bikarbonat. Yang kedua, yaitu sistem yang dikendalikan oleh fosfat. Yang ketiga, yaitu sistem yang dikendalikan protein, yaitu peran albumin atau hemoglobin. Nah, adapun memang sebagian di internal sel dan juga di plasma darah atau di luar sel ini dilakukan oleh protein buffer system. Yang pertama dilakukan hemoglobin yang ada di sel darah merah. Yang kedua dilakukan di albumin yang ada di plasma darah. Kemudian gugus karboksil yang ada di asam-asam seperti asam laktat, fosfat, dan lain-lain. Nah, itu kan ada COOH-nya, nanti hanya akan lepas menjadi ion hidrogen H+. Nah, ion H+ inilah yang akan menurunkan pH, membuat tubuh menjadi lebih asam. Lalu, peran protein dalam menyeimbangkan pH, yaitu dengan cara dia akan menangkap H+ tadi oleh gugus Hanmin-nya. H+ ini akan ditangkap oleh gugus Hanmin sehingga berubah menjadi NH3+, otomatis dia akan menurunkan pH dalam tubuh kita.
Nah, kemudian mekanisme yang dilakukan oleh ginjal. Nah, cara paling penting mekanisme yang dilakukan ginjal dalam mengulasi asam basa yaitu dengan cara mereabsorpsi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat yaitu HCO3 kalau tubuh kita terlalu asam. Atau sebaliknya, dia bisa mengekskresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat tadi ke urin jika tubuh kita terlalu basah. Nah, intinya jika kita kehilangan ion-ion bikarbonat itu sama saja kita meningkatkan ion-ion hidrogen atau asam. Sebaliknya, jika mereabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat itu sama saja tidak kita kehilangan ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Nah, beginilah prosesnya kurang lebih dari respon asidosis atau keasaman yang lebih dalam tubuh kita, maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion bikarbonat dan memasukkan mereka ke dalam darah dengan cara reabsorpsi. Sedangkan jumlah yang sama dari asam hidrogen yang menyebabkan asam akan dikeluarkan melalui urin. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang cairan, asam basa, dan elektrolit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.